Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Jumlah kendaraan yang melintas di Tol Jakarta Cikampek pada Rabu pagi 25 Desember 2024 mengalami peningkatan. Akibatnya terjadi kepadatan di kilometer 48 hingga kilometer 57 arah Cikampek. Antrean masuk ke rest area kilometer 57 menjadi penyebab kepadatan di Tol Jakarta Cikampek. Bahkan antrean kendaraan meluber hingga ke jalan tol dan menyebabkan kendaraan lain terhalang sehingga terjadi kepadatan mulai dari kilometer 48 hingga kilometer 57. Untuk mengurai kepadatan di Tol Jakarta Cikampek, polisi menerapkan sistem lawan arah dari kilometer 47 hingga kilometer 65. Kepadatan juga terjadi di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat, arah Bandung. Kepadatan terjadi sejak Rabu pagi 25 Desember 2024. Bahkan di kilometer 82 arah Bandung, laju kendaraan melambat lantaran padatnya kendaraan yang melintas di tol Cipularang. Diperkirakan kepadatan kendaraan di ruas tol Cipularang masih akan terus terjadi hingga memasuki sore nanti. Sementara jumlah kendaraan yang masuk ke kota Bandung, Jawa Barat melalui pintu tol Paster meningkat hingga 15%. Jasa Marga memprediksi puncak arus mudik akan jatuh pada 28 Desember, sementara puncak arus balik jatuh pada 1 Januari. Untuk lalu lintas selama Nataru dari H-7 sampai dengan kemarin gitu ya, H-1 tanggal 24 Desember 2024 untuk kendaraan yang masuk ke kota Bandung jadi tertangkap di gerbang tol Paster itu meningkat sebanyak 15% terhadap Lalin 2023 dan terhadap normal itu naik sekitar 20%. Kemudian untuk rata-rata per hari, jadi semenjak tanggal 18 Desember sampai 24 Desember kemarin kita rata-rata volume lalu lintas yang masuk ke kota Bandung itu sekitar 37.594 kendaraan. Selain di ruas tol Jakarta Cikampek dan Cipularang, kepadatan kendaraan juga terjadi di Jalan Arteri Pantura, Cirebon, Jawa Barat. Kendaraan roda 2 dari arah Jakarta menuju Jawa mendominasi jalur Pantura Cirebon. Banyaknya kendaraan warga yang keluar masuk pasar tradisional menjadi salah satu faktor terjadinya kepadatan kendaraan di jalur Pantura. Dan untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas libur Nataru, sudah ada jurnalis Kompas TV, Henry Irawan, di Tol Cipularang, Purwakarta, dan juga ada Ninda Destiani di gerbang Tol Paster, Bandung, Jawa Barat. Terlebih dahulu, kita ke ruas Tol Cipularang. Henry, selamat sore. Tadi terjadi kepadatan di Cipularang. Bagaimana pantauan Anda di sore hari ini? Jan Rahman dan juga saudara, kondisi ruas tol Cipularang terutama dari Jakarta menuju Bandung pada sore ini terpantau sudah sedikit lengang atau tidak seperti sebelumnya yang mengalami kepadatan sejak pagi hingga siang. Saat ini arus kendaraan bisa dipacu dengan kecepatan maksimal dari 80 sampai 100 km per jam, di mana arus lalu lintas masih didominasi oleh kendaraan milik pribadi dan juga bus pariwisata maupun angkutan penumpang yang melintas di ruas tol Cipularang, tepatnya di kilometer 82 Jatiluhur, Purwakarta ini. Arus sendiri sejak sore ini cukup lancar dan dari arah Bandung menuju Jakarta sendiri terpantau cukup normal. Namun sesekali kondisi arus di ruas tol Cipularang ini juga sempat mengalami kepadatan atau tersendat karena masih banyaknya truk besar sumbu 3 yang mengangkut logistik yang berjalan beriringan yang berjalan pelan sehingga memperlambat laju di belakangnya. Yan Rahman.
Ya, artinya hingga saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung maupun sebaliknya masih terpantau ramai begitu dan kendaraan pribadi masih mendominasi arus lalu lintas di sana. Terima kasih Henry Irawan dari Tol Cipularang. Kita bergeser ke Paster, ada Ninda Destiani di sana. Ninda, selamat sore. Disebutkan bahwa ada peningkatan jumlah kendaraan di Paster hingga 15%. Pantauan Anda pada sore hari ini seperti apa? Ya, iya dan juga saudara, sama seperti di Tol Cipularang. Saat ini juga kondisi arus lalu lintas di Tol Paster Bandung ini cukup terpantau ramai lancar. Terkait tadi statement yang disampaikan oleh senior manajer dari Jasa Marga, ini disampaikan bahwa 15% naik dari tahun sebelumnya, tahun 2023. Karena memang menurut pantauan kami dan juga informasi dari Jasa Marga dari sejak H-7 menuju ke hari Natal hari ini, setiap harinya memang itu ada kenaikan volume kendaraan atau angkanya, namun memang tidak begitu signifikan ya, Ian dan juga saudara. Saat ini pula menurut pantauan kami melihat memang terlihat ada kenaikan volume, lalu juga memang di gerbang tol Paster ini juga terjadi kendaraan yang cukup mengantre, mulai dari 5 kendaraan hingga 10 kendaraan ini mereka mengantre untuk melakukan pembayaran di gerbang tol Paster. Dan di belakang saya juga Ian dan juga saudara itu adalah tepatnya merupakan simpang Paster, di mana juga di situ terdapat traffic light sehingga sesekali di situ terjadinya antrean kendaraan yang mengular hingga sekitar sepanjang 1 kilometer. Itu juga salah satu faktor yang menjadi antrean kendaraan yang terjadi di gerbang tol Paster Bandung Jawa Barat ini, Ian dan juga saudara. Nah, selain kenaikan 15%, tadi juga disampaikan sebanyak 20% kenaikan saat ini sepanjang Natal ini dan Tahun Baru dibandingkan dengan hari normal biasanya. Karena memang meskipun tidak signifikan ya Ian dan juga saudara, karena memang jalur tol Paster ini juga merupakan bukan jalur utama untuk mudik, melainkan bagi mereka yang melewati jalur tol Paster ini merupakan para pengendara yang ingin berwisata ke daerah Bandung, mengingat ini juga berpengaruh atas okupansi pendapatan bagi para destinasi wisata seperti hotel, kemudian tempat wisata lainnya ada di kota Bandung dan sekitarnya. Demikian sementara, Ian. Ya, ada peningkatan sebesar 15%, namun masih terpantau lancar. Terima kasih Ninda Destiani melaporkan langsung dari gerbang tol Paster Bandung, dan sebelumnya ada Henry Irawan di jalur tol Cipularang, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Saudara, setelah jeda Indonesia Update masih akan kembali dengan informasi. Kemacetan panjang terjadi di ruas tol Jagorawi menuju Puncak Bogor, Jawa Barat pada momen libur Natal hari ini.